mengenal siapa Sang Pencipta. Dengan kita mengenal Sang Pencipta, maka sudah pasti ajaran kasih itu akan terrealisasi kepada seluruh makhluk. Bagaimana mau bicara kasih kalau mereka tidak kasih kepada Tuhannya? Jadi Yesus mengajarkan kepada umat Kristen, aplikasikan dulu ajaran kasih, mengenal siapa Tuhannya. Siapa Tuhannya Yesus? Ketika umat Kristen menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang disembah, yang kemudian oleh orang-orang Kristen dikatakan Tuhan berinkarnasi menjadi manusia, itu sebenarnya bukan mengaplikasikan ajaran Yesus, melainkan mengaplikasikan ajaran yang bukan datang dari Yesus, dan itu adalah bentuk penghinaan dan pelecehan terhadap seluruh ajaran yang pernah dibawa oleh Yesus. Jadi jangan ajarkan kami Islam kasih. Kalau manusia dia sudah mengasihi Sang Pencipta dalam bentuk mengenal siapa yang menciptakan kita, sudah otomatis dia akan mengasihi seluruh makhluk. Maka sebenarnya kalau kita merujuk tentang ajaran kasih, jangankan orang Islam, jangankan orang Kristen, orang yang tidak beragama, kalau hanya parameternya, oh kasih itu Julius nggak punya duit kita kasih, Julius nggak punya beras kita kasih, bukan itu. Intisari yang diajarkan oleh Yesus itu kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Dengan akal kalian mengenal siapa Sang Maha Pencipta. Jadi jangan bicara kasih mie, kasih ini, kasih itu, kasih ini, kasih ini. Yesus nggak butuh itu. Jadi terakhir ya, kasih yang paling utama itu adalah mengenal siapa Sang Pencipta. Kalau kita sudah mengasihi Sang Pencipta, maka sudah pasti kita mengasihi seluruh apa yang diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Nah, kemudian mungkin sedikit saya jawab pertanyaan Bapak tadi itu, di dalam Al-Quran di mana? Yang kemudian bercerita bahwa Islam itu tidak diperuntukkan ke agama-agama sebelum. Agama sebelumnya yang mana ya? Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Ismail. Emang mereka punya bawa agama? Enggak. Seluruh para nabi-nabi terdahulu mereka menganut ajaran monoteisme, ajaran yang satu, dan satu itu tidak pernah berubah sampai sekarang hingga hari-hari kiamat. Menuhankan Tuhan yang satu, menuhankan Tuhan yang sama, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang disembah oleh Abraham, Tuhan yang disembah oleh Ishak, Tuhan yang disembah oleh Yakub, Tuhan yang disembah oleh Yesus, dan Tuhan yang disembah oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Kristen itu agama? Oh, bukan. Yesus tidak pernah kenal yang namanya Kristen. Enggak bahaya tak? Memang itu faktanya, bahaya atau tidak? Jadi Nabi Muhammad SAW itu melanjutkan tongkat estafet ajaran para nabi-nabi terdahulu yang di mana pendahulunya Nabi Isa alaihissalam atau Yesus, kemudian diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Tuhannya tiga, Bang Aristo. Jadi kalau Tuhan tiga ini dari mana? Loh, enggak bahaya tak? Bahaya untuk akal sehat itu, Bang. Oke, terima kasih. Terima kasih lagi. Ya, mungkin dari Bang Arif atau Bang Andi ada mau tambahin? Oke, kalau enggak silakan dari Bang Bima atau Bang Arif juga. Silakan.
Ya, barangkali saya bisa menambahi tentang apa yang ditanyakan oleh saudara kita, yaitu saudara dari Kristen, bahwa Al-Quran merupakan wahyu kebenaran serta menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan di dalam surat Al-Maidah ayat 48 itu sudah gamblang bahwa Bismillahirrahmanirrahim, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi ila akhirih. Dan kami telah turunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran serta membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Jadi di sini sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai penyempurna. Dan kemudian di surah Yunus ayat 37, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana hadzal Qur'anu ayuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab la raiba fihi mir rabbil alamin. Tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah, akan tetapi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya serta menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya di dalam Al-Quran. Dan tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Jadi Al-Quran itu bukan karangan manusia, bukan berasal dari para pewarta. Al-Quran itu langsung merupakan wahyu yang datang dari Allah. Maka kemudian Allah memeliharanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran dan kemudian memeliharanya. Legitimasi Al-Quran ini sebagai kitab yang terakhir, yang kemudian diturunkan kepada Nabi juga yang terakhir, tidak akan ada Nabi lain, yaitu Khotaman Nabiyyin, satu-satunya Nabi yang menyempurnakan dari apa yang sebelumnya tidak sempurna. Itu kemudian ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Al-Quran merupakan penyempurna sesuai dengan apa yang diturunkan di wahyu terakhir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-yauma atmamtu lakum dinukum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islami dina. Al-yauma, pada hari ini, akmaltu lakum dinukum, aku sempurnakan atasmu, yaitu agamamu. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku cukupkan kepadamu nikmat yang aku berikan. Wa raditu lakumul islami dina, dan aku meridhoi Islam sebagai satu-satunya agama terakhir yang paling benar di atas muka bumi ini. Barangkali itu saja, Bang Ko Julius. Makasih. Ya. Sekaligus saya mau sampaikan juga ya bagi teman-teman, mohon maaf atas keterbatasan ruang. Di sini kita batasi maksimal Muslim 6 ya. Ditambah saya jadi 6. Kalau bisa lebih sedikit, malah kita pinginnya yang Muslimnya juga kalau bisa hanya 4 atau 5. Kita biarkan teman-teman Kristen di atas lebih banyak agar lebih imbang ya, agar bisa berimbang. Jadi kalau ada yang nulis, kok yang Muslim lebih banyak ngomong, ya jumlahnya lebih banyak, mau gimana? Kalau Anda komplain ya silakan naik ya. Jadi ini saya lihat ada teman-teman Kristen bilang kok yang Kristen ngomongnya lebih sedikit. Ya mau gimana, jumlahnya lebih banyak yang Islam gitu. Oke, mungkin saya kasih ke Bang Zuma dulu. Di sini sudah ada Ferry Sawah. Halo, shalom Bang Ferry. Shalom, assalamualaikum. Ya, ini udah 3 juga ya Kristennya. Ya silakan Bang Zuma. Oke, baik. Intermezzo dulu semenit, Jul. Ini Jul, kalau di Indonesia kan mayoritas Islam, jadi wajar kalau di Komal dia juga minoritas gitu loh, Jul. Lanjut. Iya. Tidak apa-apa. Tidak jadi soal. Gini Bang, saya Kristen sebenarnya nggak apa-apa sih. Aku gini Bang, sorry nih. Mau 2 pun Kristen nggak apa-apa. Yang penting kalau lagi ngobrol ya diberikan waktunya. Jadi Ya, bukan itu masalah jumlah biar- sebenarnya, Iya, tapi masalah karena kualitas. Terlalu yang sempit di bawah mereka ini melihat kadang-kadang jumlah, ngerti. itu sih Bang. Nggak apa-apa sih Iya. Bang.
Siap. Abaikan aja bang, abaikan. Aku malah senang Asalkan sama Bang jangan Juman banyak saya pengen kopdar hujatan. kalau ada waktu. Iya. Boleh, Oke, boleh. oke. Dan Lanjut, terus, lanjut. lanjut dulu dah. Oke, baik. Terima kasih. Jadi teman-teman sekalian, Boleh Bang Rizal. tadi argumen saya itu dilandasi terhadap Al-Quranul Karim surah Al-Ma'idah. Dan domba kemudian itu adalah Bani Israel. Dan saudara-saudara Kristen sini belum memecahkan telur itu bahwa apakah Kristen ini adalah domba atau bukan. Nah, kembali lagi muncul pertanyaan tentang Islam. Jadi Islam itu sendiri berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang berarti tunduk, patuh, selamat, damai sejahtera. Di mana yang dimaksud di sini adalah ketika kemudian para nabi. Jadi koridornya itu adalah nabi. Talinya itu adalah nabi. Tuhan mengajarkan sebuah konsep melalui nabi, dan itu bisa dilihat di Bilangan 12 nomor 6. Tuhan datang memberikan pengajaran, aturan main Tuhan yang datang kepada para nabi, itulah yang disebut dengan aslama yuslimu islaman. Maka Yesus mengatakan shalom. Jadi shalom, Islam itu adalah kata netral, tidak dinisbahkan kepada orang, negara, atau apapun itu. Tetapi itu adalah konsep dari langit. Shalom, Islam, itu adalah konsep dari langit. Kalau agama Yahudi, itu dinisbahkan kepada salah satu keturunan Nabi Yakub. Itu harus dipahami. Begitu juga Israel. Israel jelas, itu adalah Nabi Yakub. Kemudian Kristen itu juga didobatkan kepada Yesus, pengikut Yesus. Tapi kalau Islam, Shalom, itu netral dia. Siapapun bisa masuk ke dalamnya. Untuk itu katakan bahwa Islam itu adalah agama seluruh para nabi. Itu poin pertama. Kemudian, kenapa umat Islam itu berani mengatakan bahwa seluruh umat yang ada di atas muka bumi ini dari sejak Nabi Adam alaihissalam selalu aja disodorkan Islam, tatanan keselamatan, tatanan berserah diri. Orang yang kemudian tunduk patuh kepada aturan Tuhan yang datang kepada mereka, itu disebut Muslim. Al-Quran menerangkan bagaimana kemudian Nabi Musa alaihissalam menyebut dirinya sebagai Muslim. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Muslim dia mengajarkan ajaran Islam. Itu Nabi Musa. Lalu kemudian diterangkan juga di dalam Al-Quran bagaimana ajakan kepada Bani Israel untuk menjadi seorang Muslim. Diterangkan qalal hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Muslim. Nabi Isa pengikutnya Muslim. Lalu bagaimana dengan Nabi Lut? Nabi Lut juga mengajarkan kaumnya untuk menjadi seorang Muslim. Fama wahadna fiha ghaira baitin minan muslim. Selalu muslimin. Bagaimana dengan Yesus? Yesus juga mengajarkan itu. Berserah diri, aku tinggalkan Islam, damai sejahtera untukmu. Di dalam Lukas 24 nomor 36, Shalom, Islam, damai sejahtera, ku tinggalkan untuk kalian semua. Makanya perintahnya itu tidak merujuk kepada satu golongan. Rasulullah diutus untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnasi kaffatan linnas. Selalu merujuk kepada seluruh umat manusia. Makanya ajaran Tuhan itu disebut Shalom, Islam. Kalau Kristen, ya itu hanya untuk pengikut orang yang bernama Yesus. Lalu Allah mengatakan, Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku. Dan kasih itu adalah orang yang berserah diri kepada perintah-perintah Tuhan. Kasih kepada sesama manusia, baca Ulangan nomor 6. Ajarkan anakmu melakukan ketetapan-ketetapan ini. Tanamkan kepada mereka dalam benaknya, melalui lisan mereka, pendengaran mereka, ketika mereka berbaring, ketika mereka duduk, ketika mereka berjalan. Dan tuliskan di loh-loh, tuliskan di pintu-pintu rumahmu. Ulangan 6. Itu kasih, mengajarkan anak keturunan kita melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Sementara Anda, mohon maaf Kristen, kasih apa yang Anda ajarkan? Ketetapan Tuhannya kagak. Bangunkan anak-anak di pagi hari, di minggu pagi hari, ke tempat sebuah gedung. Siapa yang dipuji di sana? Anak manusia. Itu bukan kasih, itu menjerumuskan anak ke dalam neraka. Mohon maaf, ini fakta. Nah, lalu kemudian
Kenapa Al-Quran itu disebut sebagai penggenapan atau sebagai pelengkap dari ajaran-ajaran? Lalu kenapa umat Islam itu diajarkan melalui Al-Quran, umat Islam diajarkan itu sebagai pemberi kasih kepada manusia secara sempurna. Jangankan sesama tetangga. Di Islam itu, Bung. Ini kita berbicara mengenai kasih. Di Islam, jangankan kepada tetangga yang beragama non-Islam. Di dalam medan perang, di dalam sedang bergejolak, saling bunuh-membunuh, Islam mengatur perdamaian dan kasih sayang pada saat perang. Wa in ahadum minal musyrikin astajarah fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu mana dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Dan jika di antara kaum musyrikin, orang-orang musyrik, orang yang membenci Islam, orang yang tidak suka terhadap baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Quran, ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengarkan kalam. Kemudian antarkanlah mereka ke tempat yang aman baginya. Ini di Islam, orang lagi bunuh-bunuhan, kata Al-Quran, jika di antara mereka yang memerangi kamu ada yang minta perlindungan, lindungi dan antarkan mereka kepada tempat yang aman bagi mereka. Subhanallah. Ini bukan lagi ajaran kasihi musuhmu ini, tapi mengamankan musuh, bukan cuma dikasih, mengamankan dan membawa musuh itu ke tempat yang aman bagi dia. Subhanallah. Ini jelas benar yang dikatakan oleh adik saya tadi, Aristo. Ketika orang itu cinta kepada Tuhannya, cinta kepada Allah, innal ladina amanu wa amilus salihah, apa kata Allah? Sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya, sungguh-sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan saleh, Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang di dalam hati mereka. Nah, terakhir dari saya, teman-teman saya yang saya cintai, Al-Quran memerintahkan kepada umat Islam, huzil afwa wa'mur bil urf. Jadilah pemaaf dan suruhlah manusia itu melakukan segala sesuatu yang ma'ruf, kebaikan. Lalu kenapa Al-Quran ini tidak bisa sampai kepada teman-teman Kristen? Al-Quran tidak pernah bisa sampai. Katanya Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Kenapa Al-Quran itu tidak pernah bisa sampai? Kata Allah, wa ma yambagi lahum wa ma yastati'un. Tidaklah pantas bagi mereka Al-Quran itu, dan mereka pun tidak akan sanggup. Ini terhadap orang kafir Allah menerangkan seperti itu. Kok apa kaidahnya? Bahkan Al-Quran menjelaskan, mendengarkan Al-Quran pun mereka dijauhkan. Innahum anis sam'i lama'uzulun. Sesungguhnya untuk mendengarkan Al-Quran pun mereka dijauhkan. Sebabnya, ternyata para sahabat-sahabat sekalian, umat Islam dan umat Kristen, di Al-Quran itu jelas diterangkan oleh Allah bahwasanya setan ini ketika kemudian mendengarkan Al-Quran, mereka jauh, mereka tidak bisa mendengarkan. Mereka kemudian tidak mau memberikan diri mereka untuk menelaah Al-Quran dan mempraktekkan Al-Quran. Jadi kalau saya mengambil kesimpulan, ketika ada manusia yang tidak suka mendengarkan Al-Quran, yang tidak mau kemudian mempelajari Quran, tanda tanya itu. Tanda tanya, wa ma tanazzalat bihi syayatin. Dan Al-Quran itu tidaklah dibawa kemudian oleh setan-setan yang ada di antara manusia. Nah, untuk itulah sahabat-sahabat sekalian, kalau kita berbicara mengenai ajaran yang dimaksud domba hanya untuk Bani Israel, kemana kita berpijak? Kita bukan domba. Maka Allah menerangkan, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Kami mengutus Al-Quran, memberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk mengajarkan kepada seluruh umat manusia. Sedangkan Yesus menerima Injil hanya untuk Bani Israel. Baginda Rasulullah Muhammad SAW menerima Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Kemana Kristen ini harus berpijak setelah menemukan diri mereka bukan domba? Ke Al-Quran. Demikian sementara. Ya, oke. Silakan dari Tung dibantah langsung. Oke, shalom, assalamualaikum. Terima kasih Bang Juma. Siapa dulu? Ya, silakan, Bang Andi. Oke. Mungkin Bang Andi bentar dulu lah. Oke, terima kasih luar biasa Bang Juma.
Kalau kopi kita ini bisa 4 cangkir nih. Luar biasa. Iya, Oke, iya. oke. Thank you, Bang. Begini abangku, saudaraku, Bang Juma. Pertama, Injil itu bukan diturunkan. Injil itu adalah kabar gembira, evangelion, berita tentang Yesus. Kedua, Kristen itu bukan agama. Kristen bukan merujuk pada ritual dan simbol. Kristen itu kan pertama sekali di Antioquia, artinya awalnya itu ejekan. Pengikut Yesus, pengikut Yesus. Jadi Kristen. Nah, terus selanjutnya aku pikir sudah lebih sempurna ketika kami meneladani dan mengikut Yesus. Makanya di Roma 10 ayat 9 menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa sih Tuhan selalu berkata bukan tentang ritual yang diperintahkannya? Kenapa dia berkata ketika aku lapar? Lah, kok Tuhan bisa lapar? Ketika aku sendirian di penjara, apakah kau mengunjungi? Loh, kok bisa Tuhan? Makanya orang-orang tadi yang berritual dan bersimbol-simbol bingung dia, karena dia pikir Tuhan itu 3 dimensi. Makanya kapan lo mati Tuhan, sakit aku tak kunjungin. Kapan lo di penjara Tuhan aku tak datang. Kapan lo tak punya baju aku tak kasih. Ini narasi saya tapi berdasarkan tertulis ya. Lalu dijawab oleh Tuhan, apa yang kau lakukan kepada saudaramu yang paling hina ini, kau telah melakukannya untukku. Artinya Tuhan itu bukan 3 dimensi, alam raya ini. Disinilah Tuhan itu. Jadi makanya ibadah sejati selalu lagi-lagi dari ajaran Yesus, action of love, bukan action ritual. Makanya saya rumuskan bahwa agama adalah produk kebudayaan. Dari mana agama ini berasal? Ternyata dari Babilonia. Kenapa? Ketika manusia primitif tadi heran, dia ada matahari, ada bulan bintang. Akhirnya dia heran, jangan-jangan ada yang mendesain alam semesta ini. Lalu dia melihat pohon besar, ini kali itulah Tuhan. Datang dia dengan ritual dan simbol. Itulah agama. Selanjutnya seperti itulah agama. Tetapi Tuhan adalah kasih. 1 Yohanes 4, 7, 8 dan 6. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak berasal dari Allah. Jadi lagi-lagi menyenangkan Tuhan, ibadah sejati sesuai dengan Yakobus, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahannya sambil menjaga hidupmu tidak dicemarkan oleh dunia. Itu disebutkan ibadah sejati. Kenapa dengan mereka? Karena nggak mungkin kita ke orang susah tangan kosong. Baru sambil menjaga hidupmu tidak dicemarkan oleh dunia. Nggak mungkin dong kita berkata, oh Tuhan, segala sesuatu yang divine being, yang ilahi, lalu handphone kita juga banyak bokep, kita ngerasa sama orang, ya nggak gitu juga. Jadi bagi kami kekristenan itu sudah sempurna teladan Yesus dan kita tinggal meneladaninya. Artinya berdasarkan itu Tuhan tepatlah mengatakan tidak ada di kolong langit ini yang namanya olehnya kita selamat. Jadi baik Bang Akal, Bang Zuma dan yang lain-lain kalau tidak menjadikan Yesus sebagai teladan ya tidak selamat. Begitu Bangku. Kebetulan bos saya sudah datang, mohon maaf izin pamit ya. Saya jalan dulu nih. Mau bareng jalan. Oke, thank you. Oke, silakan Guru Zuma. Iya, baik. Yesus itu memang jalan, betul. Akulah hidup, akulah keselamatan. Ya, akulah hidup, akulah jalan, akulah keselamatan, akulah hidup. Betul itu. Umat Islam wajib mengimani itu. Kalau yang dimaksud Yesus di sini adalah anaknya Siti Maryam yang mengajarkan jalan keselamatan kepada Bani Israel. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Yes, amin. Untuk itulah jangan dituhankan, Bung. Untuk itu jangan dipelesetkan ajarannya. Kalau dia jalan, jangan dianggap dia tujuan. Dia bukan tujuan, dia adalah jalan. Jalan bagi domba. Domba yang sesat dari kaum Israel. Bukan jalan untuk kita, bukan. Sekali lagi, janganlah kita nyamar-nyamar gitu ya. Berikan kebenaran itu pada porsinya sebagai kebenaran. Akulah hidup, akulah kebenaran. Itu jelas itu. Tidak ada yang sampai kepada Tuhannya Bani Israel tanpa melalui aku. Subhanallah. Islam mengaku itu dan mengikuti jalan itu. Apa itu? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kok bisa? Kenapa bukan Yesus? Jelas, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Yesus ketika datang kepada Bani Israel di dalam kitab Yohanes, di dalam Al-Qur'an surah As-Sukhruf, diterangkan bahwasanya seruan beliau jelas, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Umat Islam beriman enggak? Beriman. Yang bahaya kalau teman-teman Kristen ini justru tidak beriman.
Kenapa saya katakan tidak beriman? Karena tidak mengimani Yesus dalam implementasi kehidupan sehari-hari dalam proses ibadah sebagai utusan, tetapi sebagai Tuhan itu sendiri. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, kamu semua adalah pembuat kejahatan. Sekali lagi saudara, saya katakan bahwa Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup, itu betul. Tetapi jalan, kebenaran, dan hidup yang ditunjukkan oleh Yesus, dirinya harus diimani sebagai utusan Tuhan. Bani Israel, orang Yahudi, boleh menolak dia sebagai bukan Tuhan, sebagai bukan utusan Tuhan. Orang Kristen pun boleh menganggapnya sebagai Tuhan. Biarkanlah umat Islam menganggapnya sebagai utusan Tuhan sampai kami mati, sampai ajal kami melepas dari raga kami. Tetap Yesus itu adalah utusan Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan intinya kemudian adalah hidup kekal itu diperoleh oleh umat Islam, bukan oleh teman Kristen. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Subhanallah. Umat Islam mengenal Yesus yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan hikmat Injil, yaitu memberitakan tentang keteladanan Torah yang diajarkan Tuhan kepada Nabi Musa, dan kami mati dalam keadaan beriman seperti itu. Tidak kami mengatakan kami pengikut, bukan, kami bukan pengikut, tapi kami pengiman. Kami beriman kepada Nabi yang datang kepada Bani Israel dan mengajarkan hikmat Injil. Itu saudaraku yang perlu saya sampaikan, bahwa kami umat Islam mengimani itu. Nah, yang dipertanyakan di sini adalah kalian bukan domba. Kalian hanya apa ya bilangnya ya? Ya kalian hanya itulah. Enggak bahaya. Baik, izin. Tunggu, ini Bang Adrianus dari pihak Kristen atau Islam, Bang? Karena kita lagi jaga jumlah juga supaya jangan nanti dibilang kok Islam semua di atas. Jul, gua mau iklan dulu Jul, sebentar Jul. Oke, silakan. Ya, jadi begini para Iwan Pila ya, gedein dang Jul, layar utama lah Jul. Oh iya, sabar. Iya, gedein. Gua mau jualan roti nih ya, buat teman-teman yang mau roti Paulus pasti. Ini roti Bang Umar jualan roti Paulus. Ya. Ya, bisa langsung DM Bang Umar ya. Bang Valen. Gurih dan renyah. Oke, lanjut. Kujul. Ya, silakan mungkin dari Bang Adrianus dari pihak Muslim atau Kristen. Halo Bang Adrianus. Kalau nggak aku turunin aja ya kalau nggak bersuara lagi. Ya mungkin dari Bang Etania nih, dari tadi diam soalnya. Halo, boleh saya tanggapi, bro? Boleh Bang. Oke. Taurat itu sudah sempurna. Jadi tanpa ada kitab-kitab yang lain, Taurat itu sudah sempurna. Jadi Taurat dan Injil itu sudah sempurna karena dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu sudah sempurna, ya. Tidak ada lagi yang perlu ditambahkan dari kitab-kitab yang lain. Kemudian berbicara tentang kasih ya. Jadi kasih yang seperti yang sudah dijelaskan oleh Bro Suma itu sebetulnya itu sempit, Bro. Jadi kalau kita mengasihi Allah ya, pasti kita akan menuruti akan segala perintah-perintahnya. Ya. Jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku, jangan membuat patung. Ya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia atau sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kemudian itu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, ya, seperti diri kita sendiri. Berarti kita tidak akan membunuh, kita tidak akan bersinah, kita tidak akan mencuri, dan kita tidak akan mengingini, ya, istri atau siapapun apapun yang dimiliki oleh sesama manusia. Dan satu-satunya jalan keselamatan ya memang hanya Yesus, ya. Di dalam kitab apapun ya tidak dikatakan oh akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ya, Yesus bukan cuma sekedar jalan, tetapi dia juga adalah tujuan. Karena kenapa? Yang akan memberikan upah hidup yang kekal adalah Yesus. Yang akan membangkitkan orang-orang mati di akhir zaman adalah Yesus, bukan Nabi Adam, bukan Nabi Ibrahim, ya, bukan Nabi Muhammad, tetapi Yesus. Makanya kami orang Kristen meyakini bahwa dialah satu-satunya jalan keselamatan.
tidak ada satu nabi, ya, satu oknum yang bisa memberikan hidup yang kekal selain Yesus. Tidak ada satu oknum, ya, ataupun nabi yang akan membangkitkan orang-orang mati di akhir zaman. Dan kalau Anda katakan bahwa Yesus itu cuma khusus orang Israel, Yesus katakan dalam Matius 28 ayat 19-20, karena itu pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku. Ini perintah agung Yesus, bro. Jadi dia bukan cuma orang-orang Israel kamu yang pergi, atau 12 muridnya kamu yang pergi, tetapi ini adalah perintah agung dari Yesus sendiri, ya. Ini bukan cuma lokal, bro, tetapi dia memerintahkan kita untuk apa? Pergi ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridnya dan baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya. Jadi kalau Anda bilang bahwa hanya kalian yang mau masuk surga, wah, Yesus katakan apa? Janganlah kamu menghakimi, ya. Janganlah kamu menghakimi, ya. Kalau Anda sudah menghakimi, Anda juga akan dihakimi, bro. Karena tidak ada yang berhak menghakimi selain Dia. Siapa yang akan menghakimi di akhir zaman? Ya, bukan Musa, bukan Ibrahim, bukan Abraham, tetapi Yesus yang akan menghakimi dunia ini. Itu sebabnya kami meyakini bahwa Dialah yang patut kita sembah, ya. Dialah yang patut kita apa? Kita puji dan tinggikan, karena Dia yang bisa menjamin kehidupan yang kekal. Tidak ada satu oknum yang bisa menjamin kehidupan yang kekal selain Yesus, dan itu tertulis dalam Alkitab kami. Oke. Saya kira demikian. Jalan, Tunggu. berarti jalan Pak pengikut ya. Ya, Kasih Bang Etannya dulu. bukan hanya sekedar jalan, tetapi dia juga tujuan. Tapi tadi Bang Ferry Sawa bilang nggak ada satupun oknum ya atau orang yang bisa menjamin hidup kekal. Iya. Di sini disaksikan oleh 2.000-an orang yang nonton, baik Iya. di TikTok dan YouTube. Di sini saya Dr. Akal menjamin Bang Ferry hidup kekal di neraka. Ini boleh. Saya garansi nih, Bang Ferry hidup kekal di neraka. Saya garansi, Bang, hidup kekal Anda, tenang. Ini bukan janji kalian-kalian, ya. Bahaya. Bukan janji caleg, tapi kepastian bahwa Bang Ferry hidup kekal, tapi di neraka. Oke, silakan Bang Etan. Kalau Yesus katakan, Saya 1 menit dong, dari tadi saya nunggu 1 amini. menit dong. Oh ya, Saya Bang Andi, sorry. Iya, Saya amini kalau Yesus yang mengatakan. iya, 1 saya menit katakan ya. kok nggak diamini. Ya, 1 menit dong saya sebelum ke Bang Juma ya. 1 menit, udah poin kok. Tadi Bang Ferry mengatakan saya juga Injil dan Taurat itu sempurna ya. Ya, Saya baru dengar itu. Kalau sempurna, satu pertanyaan saja, langsung dijawab. Kalau nggak ada lu diam. Tunjukkan di Injil kamu atau di Perjanjian Lama itu cara beribadah. Satu. Tunjukkan di Bible kamu, di Injil kamu, dimanapun itu, bagaimana aturan menikah yang diajarkan oleh Yesus. Aturan menikah dan cara beribadah. Tertulis, bukan karangan ya. Sempurna loh ini. Tunjukkan kesempurnaanmu hari ini. Berikan data bagaimana Yesus mengajari kamu cara beribadah. Apakah seragam Kristen? Satu ya. Utamanya beribadah di hari Minggu. Tunjukkan itu kesempurnaanmu. Dan bagaimana menikahkan orang Kristen kalau sempurna. Tunjukkan sekarang juga. Pakai data. Jangan asumsi. Silakan. oke. Bentar ya, saya ambil dulu. Seperti yang Yesus ajarkan ya, setiap hari Sabat dia pergi ke sinagog. Itulah ya salah satu cara juga yang orang Kristen ikuti. Jadi setiap hari Sabat mereka apa? Pergi. Saya sebagai orang Advent, setiap Sabat saya pergi apa? Saya pergi ke gereja untuk beribadah. Itulah salah satu yang diajarkan oleh Yesus. Loh, kok gereja sinagog lah, nggak bahaya Oh tuh. ya, Biarin ya. itu ajar nanti. Dulu kan Yesus di sinagog, tetapi kami kan sekarang mempercayai apa? Gereja sebagai tempat ibadah. Mana datanya mana bro? Asumsi bro. Datanya sempurna kok nggak ada data. Oke, sebentar. Saya carikan ya.
Saya carikan. Bingung loh. Maaf ya Bang Juma ya, izin dulu harus dihajar ini. Iya. Sedikit Bang Handi, tadi saya katakan Taurat Lanjut, itu kita sempurna. Ya. Tetapi Paulus mengatakan Taurat itu tidak sempurna. Nomos aun demi teleo. Itu artinya hukum Taurat tidak sempurna. Di dalam Ibrani 7:19. Tepuk tangan. Ya udah Bang Juma ambil alih ketik saya. Enggak, Saya Bang Handi, serahkan itu aja. waktu ke Bang Juma yang kan terbalik. Silakan Bang Juma. Enggak, Bang Handi itu aja Bang Handi. Ibrani Bang 7:19. Juma kan lebih negosiasi. Ferry Sawa lagi Ya, hari. bagus sayang. Bang Etan, Lanjut. Bang Etannya Saya belum ngomong bikin tadi. kopi dulu. Ya, silakan Bang Etan ya. Enggak ini dulu Ya, dong. baik. Bang Ferry ini harus jangan dulu. Lari topik ini Ferry harus buktikan ya ada dua. nih. Ya. Bentar. Matius 5 ayat. Sebentar ya, sebentar. Mana ada perintah Yesus pergi beribadah hari Minggu? Sempurna gimana? Hari Sabat. Saya hari Sabat, hari Sabtu. Itu yang dari Advent mau lagi. Ya lu sahabat Kristen lain gimana hari Minggu yang miliaran itu? Ada perintah tuh. Ya tanyakan pada mereka. Berarti mereka Bagi saya, tidak sesat sahabat. gitu. Saya tidak mau Ya nggak bisa dong, harus harus hitam putih, nggak boleh abu-abu bro. lihat saja. Lu katakan sama mereka tidak langsung neraka gitu loh. Kadang ada Saya perintahnya tidak harus mau keras di sini. menghakimi. Saya tidak mau menghakimi karena Yesus katakan janganlah kamu menghakimi. Loh berarti kalau anda ke sahabat Yang saya- hari Minggu bagaimana? Itulah yang saya pegang. Bahaya tah. Janganlah kamu Nah menghakimi. bagaimana perintahnya ke sahabat, ke sinagog, lu ke gereja, timbangnya hari Minggu ke gereja, bagaimana nasibnya? Nah gimana itu? Saya tidak mau menghakimi. Berarti kamu mendua di sini ya argumentasi gitu, kau harus keras juga di sini gitu loh. Saya tidak mau menghakimi mereka. Apakah hari Minggu itu ada perintahnya sesuai yang statement kamu lengkap? Apa hari Minggu ada perintah kelengkapannya? Saya meyakini hari Sabtu, hari Sabtu. Ya saya tanya hari Minggu itu, saya tanya hari Minggu itu apakah ada perintah lengkapnya di Bible? Oh, tidak ada. Tidak ada, berarti nggak lengkap dong. Ya, tidak Berarti nggak ada. lengkap. Tapi yang diperintahkan adalah hari Sabtu. Berarti nggak lengkap dong. Tadi kamu bilang lengkap. Seperti dalam Markus pasal 2 ayat 7. Ya. Oke, saya ikuti itu. Ya. Kalau hari Sabat itu masuk gereja apa ke sinagog? Yesus. Masuk sinagog. Ya. Sinagog apa ke gereja? Kenapa? Itu tempat beribadah. Sinagog dan gereja sama? Beribadah. Sinagog Itu gereja sama? tempat beribadah. Enggak, Itu sinagog sama gereja sama? Sama. Tempatnya untuk apa? Beribadah. Beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Bukan kepada Yesus. Emangnya kenapa? Yesus itu adalah Allah ya kepada Yesus masuk sinagog beribadah kepada siapa? Bapaknya. Kamu masuk gereja beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Bukan kepada Yesus. Kepada Yesus juga. Memangnya kenapa? Bagaimana ceritanya beda itu? Tidak ada yang bingung, Bro, Yesus sudah di surga, dia Enggak, adalah bukan itu. Yesus masuk ke sinagog beribadah kepada Allah. Kamu masuk gereja beribadah kepada Yesus, beda. Kami menyembah Allah Beda. di gereja. Kami menyembah Allah, bukan cuma juga di gereja. Kami Dengerin dulu terakhir dari saya. mengadakan ibadah. Terakhir dari saya ya, terakhir. Ya. Ya. Kasih Bro Peri, gantian. kenapa? Bro Peri, Iya, silakan. Anda masuk gereja beribadah kepada Yesus. Yesus masuk sinagog beribadah kepada Allah, beda. Bro, waktu itu Yesus masih hidup dalam dunia. Dia kan sudah di surga. Saya nggak bahas di surga waktu dia hidup. Waktu Yesus di dunia itu dia di sinagog, tapi saat ini dia sudah di surga. Makanya kami beribadah di Sembahan Anda dengan sembahan Yesus sama atau tidak? sama. Yesus menyembah siapa? Dia ketika dia di dunia ini ya. Iyalah. Ketika di dunia ini Iya. dia menunjukkan contoh teladan untuk menyembah kepada Allah. Ya, berarti menyembah Dia kepada Allah. menunjukkan Oke. contoh Stop. Ya, Menyembah kepada Allah. Ya. Terus kamu masuk gereja menyembah kepada siapa? menyembah kepada Allah. Bukan kepada Yesus. Yesus itu adalah Allah juga. Dari mana lagi Yesus adalah Allah itu? Ada-ada aja lu ah. Coba. Lanjutkan yang lain, kena di sini. Baca. Makasih Bang Juma, lanjut. Anda baca Wahyu pasal 1 ayat 67, Wahyu pasal 1 ayat Lanjut berbagi 17, waktu 18. saya berbagi Dialah waktu. yang awal, Lanjut. dialah yang akhir.
Udah. Stop. Biarkan penonton yang menilai, ya. Ini bahaya nih. betul, Nanti betul. bentar lagi dua-dua hilang. Ya, silakan Bang Etan ya, mau ngomong dulu. Ya, baik, makasih. Itu kayaknya kita ini orang dewasa semua tuh. Cara Bukan berdialog, dewasa, udah tua nih. iya, berdiskusi model begitu kita tidak ada etika dan lain-lain. Baik, saya cuma mau tanggapi tentang Bang Suma saja. Tadi mengambil penjelasan yang aman ya bagi saya bahwa tentang kata salom. Tapi kata salam atau shalom itu Bang Suma menyatakan bahwa itu menjadi kata yang universal, tetapi ketika orang Kristen menyebut assalamualaikum, itu teman-teman dari sebelah ada yang tidak boleh itu. Tapi tidak apa-apa lah, itu kami orang Kristen percaya bahwa kata shalom itu memang untuk semua, bukan untuk satu bahasa, untuk satu kaum saja. Memang ajaran kami tidak begitu. Kalau di ajaran lain satu bahasa khusus untuk satu agama, ya itu memang seperti itu kekurangan dan kelebihan. Saya masih penasaran dengan tentang itu sih, klaim tentang kitab penyempurna atau agama penyempurna. Ketika Islam mengklaim bahwa Islam dan Quran adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya, tapi di sisi lain menentang Taurat dan Injil yang ada Pak Etel, tunjukkan aja Pak, panjang Pak, tunjukkan aja kesempurnaan Taurat dan Injil Pak, tunjukkan langsung Pak. Jangan dulu dipotong. Jangan terlalu banyak pengantar Pak, tunjukkan saja kesempurnaan Taurat dan Injil menurut Anda gitu loh. Dari tadi kalian ngomong saya diam loh, saya tidak akan lama. Iya. Jelas gitu loh. Maaf. Sementara teman-teman Islam sendiri tidak bisa membuktikan kitab Taurat dan Injil yang katanya yang asli itu. Ya itu. Terus yang kedua, saya juga menjawab tentang Bang Suma menyatakan bahwa memang betul bahwa Yesus itu cuma datang buat bangsa Israel. Terus kalian yang Kristen ini domba model apa atau domba dari mana? Domba hybrid. Iya. Saya mau tunjukkan ada itu ya, ada di tentang bangsa yang lain itu. Kalau soal ayat yang Yesus sendiri katakan bahwa perintah Yesus tentang amanat agung itu Matius 28 ayat 19 itu, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan ajarilah mereka. Nah itu amanat agung. Terus di Roma 11 itu tentang bangsa yang lain. Di situ Tuhan membuat, memang betul bahwa dalam iman Kristen Israel adalah bangsa pilihan, tetapi di sisi lain Israel memberontak kepada Tuhan, kepada Allah. Makanya Allah membuat Israel cemburu, itu di Roma 11 itu. Makanya Allah memakai bangsa lain, memilih bangsa lain untuk membuat Israel cemburu. Itu dan di ayat yang 16. Jadi ya? Tuhannya pilih bangsa lain biar orang Israel cemburu sama Tuhan gitu. Bukan seperti itu. Saya tidak bilang begitu, tapi Tuhan memilihkan bangsa lain supaya Israel itu cemburu. Itu di Roma 11. Roma 11 itu bahkan di ayat yang 16 itu Israel yang kudus, maka di luar Israel juga ikut kudus. Kan maksudnya Israel itu bangsa pilihan. Jadi di luar Israel itu juga ikut kudus. Bahkan di kepanjangan ayat 17. Jangan dulu dipotong. Ini agak lucu nih Bang Andi. Tuhan ngambek sama bangsa Israel, jadi bikin cemburu. Jangan dulu dipotong. Tuhan kok ngambek Pak? Jadi memang inilah kualitas kalian ya, berdiskusi. Inilah kualitas kalian. Silakan Bang Etan nih. Jadi kualitasnya memang seperti ini. Di ayat 17 itu masih di Roma 11 itu
kami ini, bangsa di luar Israel itu bisa disebut dengan bangsa yang liar, bangsa liar, tunas yang liar, tapi dicangkokkan, ya. Terus saya juga menanggapi tentang itu tadi dikejar-kejarkan, itu emang Yesus bangun gereja, ya jangan dikejar-kejar begitulah. Emang Katanya sempurna, Pak. Katanya sempurna. Ya begini. Jangan dipotong, udah jangan dipotong, biarin dulu. Memang betul Yesus tidak pernah membangun gereja, tapi dia membangun jemaat. Itu di Matius 28 itu ayat 19. Jadi memang jadi pertanyaannya tuh jangan dikejar-kejar. Kan kalau kita kejar juga emang Jadi kejar karena Anda mengatakan sempurna. Kalau mau kita kejar lagi emang Nabi membangun masjid kan tidak. Bangun. Kita jangan Siapa bilang, Nang? Bangun. kita berpikir. Bangun, Pak, dia punya masjid banyak. Jadi jangan membuat pertanyaan yang membuat kita berpikir. Ya karena kamu mengatakan nih Bible-mu sempurna. Udah Bang Andi, biarlah, itu kan menurut dia sempurna. Standar sempurnanya kan beda-beda. Kalau kita standarnya misalnya makanan enak itu harus yang benar-benar dari prosesnya juga bagus. Kalau Bang Etannya yang penting rasanya. Mau itu bahannya dari yang nggak bagus pun nggak apa-apa. Itu kan standar dia, biarlah. Ya, lanjut Bang Izin Etan. saya kasih data terakhir. Yesus berkata, masih banyak yang ingin kusampaikan kepada kalian semua. Kalian belum sanggup menanggungnya. Itu sempurna atau tidak? Jawab. Sempurna atau tidak? Jadi memang begini. Sorry Bang Etan ya. Aku kasih waktu 3 menit lagi biar jangan disela ya. Tolong jangan disela. Silakan Bang Etan ya. Jadi di dalam Matius ya, di Matius 28 ayat 19 itu Yesus membangun jemaat. Memang belum ada gereja lah waktu itu. Di mana siapa yang bilang yang bangun gereja? Yesus bangun gereja itu kan hal yang tidak masuk akal. Kalau dikejar kapan Yesus bangun gereja kapan? Loh, kan kita bisa balik itu pertanyaan juga. Emang pernah bangun masjid? Kan begitu pertanyaannya. Bahkan masjid yang tertua itu pun setelah Nabi Muhammad meninggal baru dibangun. Itu kalau kita mau lihat fakta. Jadi kalau mau dikejar-kejar kapan Yesus? Ya Nabi itu masjid. Gimana sih ini orang gak ngerti sejarah? Jangan lagi nanti baru dijawab Bang. Nanti baru dijawab masjid pertama dibangun. Ya silakan Bang Etan ya. Ya, jadi nanti kalau masjid pertama dibangun itu nanti ditunjukkan ayat. Ada Masjid Nabawi bro, masih ada sekarang. Aduh, capek. Secara. Nanti aja. Jadi di Matius 28 itu ayat 19 itu di situ disebut eklesia. Nah itu eklesia itu maksudnya jemaat. Jadi itulah cikal bakal orang berkumpul. Ya lama-lama orang berkumpul kan butuh tempat untuk beribadah. Nah disitulah disebut gereja. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan mengejar-ngejar orang untuk menjawab sesuai dengan apa yang kalian mau. Itu malah membuat kita berpikir menjadi sempit, itu menjadi mengarahkan kita untuk berpikir secara lebih tidak luas, malah menyempitkan cara berpikir orang. Jadi seperti itu, mungkin itu sih. Oke. Ya, jadi kalau standar kesempurnaan, ya mohon maaf penontonnya dan Bang Andi ya. Jadi standar kesempurnaan itu beda-beda. Ada orang bilang angka 10 sempurna, tapi bagi saya 100 gitu kan. Kalau Bang Etannya mungkin bilang 10 itu udah sempurna, kalau saya 100. Jadi beda. Nanti coba Bang Juma jelasin lah masjid pertama yang dibangun oleh Nabi. Dan tadi kita nggak ngadi-ngadi ya masalah domba hybrid. Bang Etannya bilang kami dicangkokkan tadi. Dia yang liar, Bang Etannya mengakui bahwa dia domba liar, terus dicangkokkan dengan domba yang nggak liar. Itu ada ayatnya di Roma 11 ayat 11 sampai 13. Silakan baca itu. Jadi kawin silang hybrid ya. Ya silakan Bang Juma. Mana? Banyuma? Sorry, termute. Iya. Yang pertama masjid yang dibangun oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, Masjid Nabawi. Ya silakan Anda lihat, banyak di Google itu yang menceritakan itu. Yang kedua, Yesus tidak mungkin mendirikan satu rumah ibadah isinya orang berkulub, pemakan babi, orang-orang Roma, orang-orang Yunani, nggak mungkin. Pahami dulu itu Bang.
Makanya tadi saya katakan domba itu Bani Israel. Orang-orang bersunat itu haram, orang-orang yang tidak bersunat itu haram hukumnya masuk ke Yerusalem. Yesaya 52 nomor 1. Haram hukumnya orang-orang Kristen masuk ke dalam bait suci. Yehezkiel 44 nomor 9. Tidak boleh. Jadi jemaat mula-mula yang didirikan oleh Petrus itu bukan gereja, tetapi sinagoge, tempat orang-orang suci, orang-orang yang bersunat, orang-orang yang mandi tahir, orang yang mandi junub. Tolong digarisbawahi itu untuk dipahami. Nah, tadi telurnya belum dipecahkan tuh. Domba itu Bani Israel. Lalu kemudian ketika Anda menarasikan bahwa Tuhan kemudian cemburu sehingga mengangkat bangsa lain, memang ada tertulis seperti itu. Bukan Tuhan cemburu, tapi Tuhan membuat bangsa Israel cemburu. Saya bilang begitu. Tuhan cemburu juga, Bang. Makanya baca Bible itu sempurna, dibaca, dikaji, dipelajari, ditelaah, direnungkan, kemudian dinarasikan dalam berdiskusi. Baca abangku di Ulangan 32 nomor 21. Ini ajaran 10 tahun yang lalu. Di dalam kitabnya orang Yahudi, teman-teman kita Yahudi, di Ulangan 32 nomor 21, di situ dikatakan ada kata Nabal. Nabal itu kalau dibahas di bangsa Arab disebut ummi. Ummi itu bangsa yang tidak berpendidikan, bangsa yang buta huruf, atau bangsa yang bebal, atau bangsa jahil. Itu yang perlu saudara pahami. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Tuhan. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu Bani Israel dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan menggunakan bangsa yang ummi. Subhanallah. Jadi bukan Kristen. Orang Yahudi tidak pernah sakit hati dengan orang Kristen. Apa hubungannya? Nggak ada. Kenapa? Kerajaan Tuhan yang datang kepada mereka tidak diambil alih oleh Kristen, tapi diberikan kepada Bani Ismail. Tidak ada hubungannya dengan Kristen. Mohon maaf sekali lagi, tolong digarisbawahi, Kristen itu adalah penumpang gelap yang bukan domba tapi nyamar seperti domba, biar dianggap sebagai pengikut para nabi. Makanya teman Kristen kalau ditanya siapa nabinya Kristen, keteteran menjawab. Mau menyebut nabinya orang Yahudi sebagai nabinya, mereka bukan nabi, mereka bukan Bani Israel. Mau nyebut Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus sebagai nabi, mereka bukan nabi. Jadi Kristen tidak punya panduan. Makanya saya katakan Nabi Isa, Yesus hanya untuk Bani Israel. Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, aku untuk kalian. Katakan kepada mereka, ya, kepada orang-orang Israel, bahwa yang diutus kepada mereka sebagai nabi terakhir itu adalah Isa, Yesua, putra Maryam, yang kemudian namanya kepada Romawi dan Yunani dipalsukan menjadi Yesus. Ini pahami dulu teman-teman. Jadi ketika kita berbicara mengenai kaidah kebenaran, para nabi datang kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel mengenal apa yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Makanya kami di Islam jelas sekali arahnya. Ketika diterangkan wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Abraham berwasiat kepada keturunannya, wahai anak-anakku, demikian juga kepada Yakub dan keturunannya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini, agama ini, ya, millah ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, Muslim. Ini dalil di dalam Al-Quran. Tidak ada perintah kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi yang menerangkan mati dalam keadaan Kristen, nggak ada. Tapi selalu shalom, shalom dan shalom. Dan bahasa shalom, kata shalom itu adalah bahasa serumpun dari keturunan Abraham, ya, Aramaik, Ibrani dan juga Arab. Sedangkan Yunani ini tidak dikenal selain daripada bangsa najis. Jadi Yunani Romawi adalah bangsa najis. Bahkan Paulus menerangkan di dalam Galatia 2 nomor 14, orang Roma, orang Yunani, orang-orang yang tidak bersunat itu adalah orang yang hidup secara kafir. Sedangkan Bani Ismail, Bani Ishak itu dari kecil mereka sudah pada sunat semua. Makanya sebelum Islam datang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, Arab itu semuanya sunat. Makanya begitu Rasulullah datang tidak ada
Abu Bakar, Utsman begitu memeluk Islam mereka disuruh, nggak ada. Kenapa? Mereka sudah menjadi tradisi ilahi untuk mereka beribadah sesuai dengan ibadah yang diajarkan oleh Abraham, yaitu sunnat. Itu poin yang saudara-saudara harus pahami. Kemudian tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwasanya Kristen ini bukan domba. Bani Israel memiliki kaidah dalam bertuhan. Makanya ajaran Kristen, kitab-kitab yang dikanon itu adalah kitab yang lolos di dalam pemahaman secara kepercayaan Romawi dan Yunani. Kalau ada kitab yang tidak sesuai dengan kepercayaan Romawi Yunani, tidak diloloskan pada saat pengkanonan kitab. Makanya kitab Filipus enggak lolos, Thomas enggak lolos, Maria enggak lolos. Yang lolos cuma 4 kitab ini. Kenapa? Karena 4 kitab ini isinya sama dengan pengajaran-pengajaran paganisme yang dianut oleh Romawi. Jadi kitab Anda, kitab kanonik, surat-surat Paulus, surat Petrus itu cocok dengan ajaran pagan. Makanya diterima di Romawi dan Yunani. Dan ingat, ini terakhir, ingat. Tidak ada satupun pengarang kitab saudara yang menuliskan kitabnya, baik Lukas, Markus maupun Yohanes ataupun Matius atau Paulus, yang menuliskan surat mereka untuk Bani Israel. Ya, tidak ada. Jadi sekali lagi saya katakan, kalau Anda berbicara mengenai masjid, pertama yang didirikan oleh Rasulullah, banyak masjid. Yang pasti yang pertama itu adalah Masjid Quba. Ya, Masjid Quba, sorry. Ya, ini yang perlu saudara pahami. Intinya Rasulullah membangun masjid, itu aja dulu. Intinya Rasulullah membangun masjid, tapi Yesus intinya tidak membangun gereja. Tidak mungkin Yesus membangun tempat yang memberhalakan Tuhannya. Demikian, silakan. Oke, ya, untuk kali ini saya tidak setuju. Tunggu dulu, aku mau bilang yang saya tidak setuju dengan Bang Zuma, karena teman Kristen punya nabi, itu namanya Nabi Luga ya.